Halo Sobat Investor, minggu lalu saya unboxing 6 buah reksadana obligasi negara dan membandingkan kinerja dari masing-masing reksadana tersebut. Nah, di video ini saya akan melanjutkan seri unboxing reksadana obligasi dan kali ini saya akan membahas 4 buah reksadana obligasi korporasi yang menurut saya performanya itu cukup bagus. Dan di video ini, itu adalah video yang kedua dari 3 seri unboxing reksadana obligasi. Seperti namanya unboxing, kita akan kupas tuntas mulai dari kinerjanya, top holdingsnya, serta saya akan menjawab pertanyaan dari sobat investor sekalian yang menanyakan sebaiknya beli reksadana obligasi korporasi atau reksadana obligasi negara. Penasaran dengan pembahasannya? Simak videonya hingga selesai ya. Sobat Investor, selamat datang di Podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi. Podcast ini ditujukan untuk membahas perkembangan dana pensiun saya dan bincang-bincang topik-topik seputar investasi setiap minggu, membahas secara pelan namun pasti untuk kaya. Oh iya, ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan sebelum kita masuk ke materi. Bagi sobat investor yang juga investasi di saham, pasti sudah pernah menonton beberapa video saya, di mana saya sempat men-sharingkan fitur stock screening dengan menggunakan Stockbit Pro. Nah, bagi yang belum tahu, Stockbit ini merupakan induk usaha dari Bibit, aplikasi reksadana yang saya pakai saat ini. Dan baru-baru ini Stockbit meluncurkan aplikasi sekuritas untuk membeli saham yang baru. Dan sobat investor bisa mendaftar menjadi waiting list. Link pendaftaran akan saya tuliskan di deskripsi. Nah, menurut saya salah satu benefit ketika mendaftar di Stockbit itu adalah gratis Stockbit Pro. Dan juga masih banyak benefit-benefit lainnya, misalnya tanpa minimal deposit, kemudian RDN BCA, biaya broker rendah, dan seterusnya. Ada 4 buah reksadana obligasi yang akan dibandingkan di episode kali ini. Dua yang pertama adalah Sukor Invest Stable Fund dan Dana Mas Stabil. Ini adalah dua reksadana obligasi korporasi yang cukup terkenal dan dijual di Bibit. Kemudian dua yang lainnya adalah Syailendra pendapatan tetap premium dan juga ada I-Haji Syariah. Dua reksadana terakhir ini tidak dijual di Bibit, tapi tetap akan saya bahas karena ini merupakan request dari sobat investor sekalian. Saya akan berikan link website dari manajer investasi tersebut, Shailendra dan Insight, agar sobat investor bisa mengecek detail fund fact sheet dan prospektus dari masing-masing produk reksadananya. Dan sama seperti biasa untuk membuat lebih sistematis, seperti di episode sebelumnya, saya akan membahas dari 3 hal. Yang pertama adalah dari performa, saya akan melihat CAGR, drawdown, dan juga expense ratio. Kemudian yang kedua adalah isi aset, dan yang ketiga adalah reputasi. Nah, langsung saja kita mulai dari bagian pertama yaitu performa. Dan sama di sini saya akan menggunakan fitur perbandingan reksadana yang ada di Bibit seperti yang saya gunakan di minggu lalu. Saya akan mulai dari dua reksadana yang dijual di Bibit yaitu Sukor Invest Stable Fund dan Dana Mas Stabil. Dari return 1 tahun, SSF lebih tinggi daripada Dana Mas Stabil, 9,6% versus 6,2%. Di sini hanya bisa dibandingkan 1 tahun saja karena SSF belum sampai 3 tahun kinerjanya. Nah, kalau kita lihat dari 3-5 tahun terakhir, CAGR Dana Mas Stabil itu ada di 7-7,5% per tahun. Saya yakin SSF juga akan mirip-mirip dengan CAGR 1 tahunnya, di sekitar plus minus 9% per tahun, selama profil obligasi korporasinya tetap sama dengan saat ini. Kemudian kalau kita bicara drawdown bisa terlihat sama rendahnya, tipikal reksadana obligasi korporasi. Nah, bicara tentang expense ratio, Sukor Invest Stable Fund punya expense ratio yang sangat rendah sekali, yaitu 0,58%, lebih rendah daripada Dana Mas Stabil yang expense ratio-nya di atas 1,5%. Oke, jadi tanpa banyak pertanyaan ya, dari segi performa SSF jauh lebih unggul dibandingkan Dana Mas Stabil. Nah, bagaimana performa SSF ini apabila dibandingkan dengan Syailendra pendapatan tetap premium dan juga I-Haji Syariah? Mari kita coba lihat sama-sama ya. Kita akan mulai dari performa SPTP. Dan kalau kita lihat di sini memang performanya luar biasa ya, di CAGR 1 tahun terakhirnya sendiri itu sekitar 13% lebih. Dan untuk CAGR 3 tahunnya itu bahkan mendekati 10% ya untuk CAGR 3 tahun terakhirnya. Kita akan coba bedah mengapa SPTP ini bisa memiliki kinerja yang cukup bagus di bagian yang kedua. Sekarang kita akan coba lanjut ke I-Haji Syariah Fund. Nah, untuk CAGR 1 tahun dan CAGR 3 tahunnya ada di sekitar 7% per tahun.
Nah, selanjutnya kita akan bahas yang kedua, yaitu isi dari aset. Kita akan coba tinjau dari komposisi atau alokasi aset, beserta juga dengan top holdings. Nah, langsung saja kita akan coba lihat alokasinya terlebih dahulu. Di sini kita bisa langsung membandingkan keempat buah reksadana yang ada di sini. Untuk SSF sendiri, alokasi dari obligasinya itu cukup besar ya. Jadi ada hampir 95%. Memang di sini tidak dibedakan berapa persen yang masuk ke obligasi negara dan berapa persen yang masuk di obligasi korporasi, tapi saya yakin mayoritas itu masuk di obligasi korporasi. Untuk dana mas stabil sendiri ini sedikit unik ya, karena untuk obligasi negaranya ternyata porsinya cukup besar ya, 31%, dan untuk obligasi korporasi itu 60%. Nah, berikutnya adalah untuk SPTP. Dan di sini agak unik, ini adalah satu-satunya reksadana yang seingat saya itu menempatkan alokasinya itu di saham. Jadi per Funfactsheet bulan Juli kemarin, ada porsi saham sebesar 11% di sini. Kemudian pasar uangnya 8,5%, obligasi korporasinya 75%, dan obligasi negaranya itu hampir 5%. Untuk IHaji Syariah, obligasinya itu bobotnya 82%, memang tidak disebutkan juga sama seperti SSF, tapi sama keyakinan saya itu obligasi korporasinya dominan di sini. Untuk pasar uang itu cukup besar ternyata ya, 17,7%. Nah, dari sini kita akan coba mulai analisa top holdingsnya ya. Dan kita akan fokuskan top holdings khusus di obligasi korporasi. Oke, di sini saya sudah sempat merekap obligasi korporasi yang dimiliki oleh masing-masing reksadana. Kita akan mulai bahas satu-satu ya. Kita akan lihat dari Sukor Invest Stable Fund. Untuk Sukor Invest Stable Fund sendiri, ini adalah obligasi korporasi di Funfactsheet terakhir, di mana rata-rata dari yield-nya dari masing-masing obligasi itu adalah 10,4%. Nah, bagaimana caranya kita bisa mencari berapa interest rate-nya dan berapa ratingnya? Sobat investor tinggal kopikan saja kode yang ada di Funfactsheet dan bisa ditemukan datanya di website KSEI. Oke, kemudian untuk dana mas stabil sendiri top holdingsnya cukup banyak ya, dan di sini terlihat bahwa average-nya itu adalah 10,2%. Untuk SPTP, kita bisa lihat bahwa average-nya untuk top holdingsnya adalah 8,03%. Di mana ada beberapa yang ratingnya itu double A ya. Dan di sini saya mengumpulkan di 3 Funfactsheet terakhir ya untuk SPTP sendiri. Untuk IHaji Syariah, itu average-nya adalah 10,02%, di mana obligasinya tersebut itu ratingnya itu A ke atas dan juga ada yang triple A. Oke, apa yang bisa kita simpulkan dari keempat data top holdings tersebut? Ternyata 3 buah reksadana punya rata-rata return top holdings obligasi yang mirip-mirip yaitu 10%, kecuali SPTP yang hanya 8%. Kemudian untuk rating obligasi, di sini terlihat bahwa Sukor Stable Fund memiliki profil obligasi korporasi yang sedikit lebih beresiko. Kalau hanya kita lihat di top holding saja ya, di mana ada satu rating yang triple B dan tidak ada rating yang double A. Pada umumnya obligasi yang punya rating baik, return-nya itu akan rendah. Dan juga sebaliknya karena prinsip risk and return. Nah, biasanya rating obligasi sendiri ada lembaga penilainya. Misalnya seperti Pevindo, punyanya Indonesia ataupun punyanya luar ya, seperti Fitch. Yang menentukan seberapa kuat kemungkinan perusahaan tersebut sanggup membayar hutang obligasinya. Rating teraman itu mulai dari triple A yang paling aman, kemudian turun ke double A, triple B. Keempat rating tersebut masih bisa dikatakan layak investasi. Tapi perhatikan ya sobat investor, top holdings ini tidak merepresentasikan semua portfolio. Yang ada di top holdings yang ditunjukkan di Funfactsheet, menurut saya paling tidak sampai 50% dari total portfolio. Jadi kita tidak bisa persis menyamakan apa yang kita simpulkan dari top holdings tadi untuk merepresentasikan total portfolio. Nah, berdasarkan informasi tadi, sekarang kita akan coba kembalikan perkiraan return yang kita temukan dari top holdings tadi ke dalam alokasi aset masing-masing. Kita akan mulai dari SSF ya, dengan komposisi 94,5% di obligasi korporasi dan expected return 10,39%, kemudian pasar uangnya 5,51%, returnnya 5%, maka kalau kita kalikan, kita bisa dapatkan return ekspektasi dengan komposisi aset seperti ini adalah 10,1%.
Nah, dengan expense ratio 0,58% dan kita kurangkan, maka kita akan dapatkan bahwa return NAB per unitnya itu sekitar 9,51%. Ini sebenarnya mirip dengan CAGR historisnya dia 1 tahun terakhir di 9,55%. Ini merupakan sesuatu yang bagus ya, kalau ternyata memang ada kemiripan. Oke, bagaimana dengan dana emas stabil ya? Kita akan coba masukkan untuk obligasi korporasinya yang 60% tadi dengan return 10,21%. Nah, untuk obligasi negara 31%, kita kasih return dari obligasi negara secara rata-rata yang 10-20 tahun, yaitu di 7%. Untuk pasar uang, kita kasih asumsi return rata-ratanya 5% dan kita kalikan dengan komposisi, sehingga ketemulah return rata-rata dari komposisi aset itu adalah 8,8%. Nah, dengan expense ratio-nya yang pada saat ini 1,63%, kalau kita kurangkan, maka ketemulah 7,12%. Nah, ini sebenarnya sangat mirip dengan CAGR historis 1 dan 3 tahunnya, yaitu di kisaran 6,2 sampai 7,5%. Oke, berikutnya adalah di SPTP, dan ini yang sedikit agak rumit ya. Kita akan coba masukkan ya untuk obligasi negaranya, kita kalikan dengan 7%, kemudian obligasi korporasi kita kalikan dengan 8,03% yang tadi kita temukan di top holdings. Untuk pasar uang kita kalikan 5%, dan untuk saham sendiri, saya tidak bisa menemukan SPTP ini memegang saham apa di dalam Funfacts terakhir. Saya sempat mencari dan di bulan Mei ketemulah bahwa SPTP ini sempat memegang satu saham yang masuk di top holdings, yaitu saham Bank BRI. Nah, untuk itulah saya akan coba pakai return dari IHSG ya, karena asumsi saya saham yang dipegang itu pun itu adalah saham-saham yang blue chip. Ya, saya akan masukkan di sini 12%. Dan setelah kita kalikan semua bobot dan returnnya, ternyata ketemulah ekspektasi return dari komposisi aset sebesar 8,2%. Expense ratio tidak kita ketahui di sini, karena hanya Bibit yang menghitung expense ratio dari aplikasi-aplikasi agen penjual efek reksadana. Kita anggap expense ratio-nya 1%. Maka ketemulah ekspektasi return dari NAB per unit itu sekitar 7,2%. Padahal kalau kita lihat di sini, CAGR historisnya itu dalam 1 tahun terakhir itu 13,6% dan dalam 3 tahun terakhir itu 10,1%. Nah, ini menimbulkan tanda tanya yang besar ya, mengapa perbedaannya begitu jauh antara yang tadi dari top holdings, yang gabungan dari top holdings, dan juga aset-aset yang lainnya, serta yang tercatat di dalam historis NAB per unitnya, pertumbuhan NAB per unitnya. Nah, saya punya 3 hipotesa. Hipotesa pertama adalah bisa jadi expected return dari obligasi korporasi selain dari top holdings itu jauh di atas top holdings ya, sehingga ketika dijumlahkan aslinya bisa saja bukan 8% tapi mungkin 10% ya. Kemudian yang kedua adalah return saham itu bisa saja tidak 12%, tapi bisa sampai puluhan persen ya. Karena kita sendiri tidak tahu datanya, saya sendiri hanya pakai angka 12% di sini. Nah, saya tidak yakin karena alasan yang kedua ini. Nah, yang saya lebih yakin itu adalah alasan yang ketiga. Bisa saja mereka bisa memanfaatkan volatility yang sangat besar yang terjadi sepanjang 1 tahun terakhir ini. Nah, untuk membuktikan hipotesa saya yang ketiga, maka saya akan coba pecah return dari SPTP dalam 3 tahun terakhir menjadi 2 bagian. Jadi dari Januari 2018 sampai Oktober 2020, ternyata return-nya itu hanya 8% saja. Nah, kalau kita tarik return dari Oktober 2020 sampai 23 Agustus pada saat saya membuat video ini, itu return-nya adalah 14%. Bisa dibilang bahwa CAGR-nya itu naik tinggi itu adalah karena kontribusi return dari Oktober sampai saat ini saja. Di mana bisa saja SPTP ini dapat deal bagus, misalnya membeli obligasi yang jauh di bawah par value-nya, di bawah nilai wajarnya, karena ada volatilitas banyak pandemi ini. Nah, kalau ini yang terjadi, menurut saya ini kurang sustainable return-nya. Karena dari observasi top holdings, kebanyakan top holdings-nya itu ratingnya tinggi, sehingga memberikan yield yang rendah. Serta kalau kita lihat juga return masa lalu sebelum Oktober, itu juga sudah terjustifikasi ya, hanya 8% per tahun. Nah, bagi investor SPTP, jangan deh ekspektasi return-nya itu akan 13%
di masa depan dan akan terulang kembali ya. Menurut saya bisa jadi return-nya ini untuk masa-masa ke depan kalau tidak ada kejadian yang extraordinary, itu akan kembali ke level 8-9% per tahun. Oke, untuk haji syariah itu sendiri ketika kita jumlahkan semuanya, expected return dari komposisi asetnya adalah 9,1%. Asumsi expense ratio-nya itu adalah 1% karena kita tidak punya datanya, maka expected return dari NAB per unitnya itu adalah 8,13%. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Performa dari SSF itu menurut saya yang paling baik dan paling cocok ya, baik dari CAGR maupun dari Top Holdings. Performa SPTP itu bisa menandingi SSF. Dalam 1 tahun terakhir, lebih unggul 14% dibandingkan 9%. Tapi menurut saya ini tidak sustainable ya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam reputasi. Oke, untuk reputasi sendiri kita akan coba breakdown dari 2 faktor. Yang pertama adalah asset under management. 2 reksadana yaitu SSF dan Dana Mas Stabil itu punya AUM yang sangat tinggi sekali ya, di atas 2 triliun. SSF sendiri 2 triliun lebih, Dana Mas Stabil itu 9 triliun lebih. 2 ini sudah berada di level yang berbeda dibandingkan dengan SPTP maupun Insight Haji Syariah, Haji Syariah. Nah, bagaimana dengan reputasi dari manajer investasi? Kalau menurut saya, keempat manajer investasi ini tidak ada masalah ya. Kalau kita lihat dari dana kelolaannya sendiri, keempat manajer investasi ini, dana kelolaannya sudah di atas 10 triliun lebih untuk semua produk reksadananya. Apa kesimpulannya dari keempat ini? Kita bisa simpulkan bahwa ternyata pemenang dari reksadana obligasi itu adalah, kalau menurut saya ya, juara satunya adalah Sukor Invest Stable Fund. Kemudian disusul dengan Shailendra pendapatan tetap premium. Yang ketiga itu ditempatin oleh Dana Mas Stabil, dan yang keempat adalah Insight Haji Syariah. Nah, apakah pendapat saya itu sama dengan pendapat Sobat Investor? Silakan Sobat Investor tuliskan di dalam kolom komentar ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke reksadana obligasi korporasi versus reksadana obligasi negara. Di mana di antara kedua ini yang seharusnya dipilih oleh Sobat Investor, apa plus dan minusnya. Ketika kita investasi di reksadana obligasi korporasi, ciri khasnya adalah drawdown-nya mendekati 0%. Seperti yang saya sebutkan di sebelum-sebelumnya ya. NAB per unit dari reksadana obligasi itu naik turunnya ada 2 hal biasanya. Yang pertama disebabkan oleh naik turunnya nilai obligasi, tapi untuk obligasi korporasi itu lebih jarang ditransaksikan, sehingga hampir tidak ada fluktuasi. Karena tidak ada naik turunnya nilai obligasi inilah yang membuat karakteristiknya mirip dengan reksadana pasar uang. Di mana kalau reksadana pasar uang isinya deposito, dan deposito juga nilainya tidak naik turun. Dan yang kedua adalah NAB per unitnya itu naik didominasi oleh kupon atau bunga obligasi yang dibagikan secara rutin, dan itu menambah NAB per unit dari si reksadana obligasi. Oleh karena itu banyak sekali yang suka dengan reksadana tipe ini karena performanya mirip dengan pasar uang. Kalau memang CAGR-nya lebih tinggi dan drawdown-nya mendekati 0, kenapa kita tidak pilih reksadana obligasi korporasi saja? Nah, jangan lupa bahwa obligasi korporasi ini lebih punya resiko gagal bayar dibandingkan dengan obligasi negara. Misalnya saja saya akan coba mencontohkan reksadana obligasi korporasi, dia punya aset berupa 10 buah obligasi korporasi. Dengan bobot yang sama besar, misalnya sama-sama 10%. NAB per unitnya itu adalah 1.000 per unit. Artinya, masing-masing dari obligasi tadi, dari ke-10 tadi itu menyumbang 100 per unit. Maka ketika ada satu saja obligasi korporasi yang gagal bayar dan tidak bisa tertagih dan ternyata korporasinya dipelitkan, maka NAB per unit tersebut akan langsung turun 10% karena 100-nya itu akan hilang. Dan kejadian ini juga pernah terjadi ya. Misalnya saja saya akan coba tunjukkan satu buah reksadana. Saya tidak akan sebutkan namanya ya. Ini adalah pergerakan NAB per unit dari si reksadana tersebut. Reksadana obligasi ini mengalami penurunan drastis dalam 1 hari. Turun lebih dari 15%. Hal ini terjadi karena ada obligasi korporasi yang gagal bayar di akhir tahun 2019. Nah, yang terjadi adalah ketika bobot dari obligasi korporasi yang gagal bayar tadi itu 15%, ya ketika dinyatakan gagal bayar, maka 15%-nya itu akan hilang ya. Dan hilangnya ini
terjadi secara permanen. Beda dengan obligasi negara yang ketika turun itu hampir pasti dipastikan akan naik kembali dalam 1 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa ada resiko yang tidak tampak pada investasi di reksadana obligasi korporasi. Untuk itulah wajar apabila kita sebagai investor harus berharap return yang ditawarkan itu lebih tinggi daripada reksadana obligasi negara. Nah, permasalahannya adalah seberapa sering sih terjadi gagal bayar. Kalau kita lihat di data Pevindo, rata-rata obligasi korporasi yang gagal bayar itu adalah di 0,85% ya. Itu probabilitas si obligasi itu bisa gagal bayar. Sebenarnya bisa dibilang cukup kecil ya, dan harapannya adalah ketika ada gagal bayar pun porsi dari obligasi yang gagal bayar itu mungkin kurang dari 2% ya, sehingga tidak terlalu berdampak banyak ke dalam NAB per unit. Selama perekonomian di Indonesia ini tetap akan pulih di 3-5 tahun ke depan, saya yakin kemungkinan gagal bayar itu sangat kecil. Tetapi sangat kecil ini bukan berarti nol ya. Bagi sobat investor yang memang ingin tidurnya lebih nyenyak dan bisa tahan dengan guncangan atau volatilitas, mungkin ada baiknya investnya di reksadana obligasi negara. Oke, sekarang kita akan membahas perkembangan dana pensiun saya dan nilai portfolio saya pada tanggal 25 Agustus 2021 itu adalah 732 juta. Dan ini merupakan yang tertinggi sepanjang podcast Studi Bicara Investasi ya. Ada beberapa alasan mengapa bisa naik dari minggu-minggu sebelumnya, karena reksadana indeks saya mengalami kenaikan juga. Di dalam 1 minggu terakhir ini terjadi kenaikan ya, IHSG kembali naik, IDX 30 juga kembali naik ya secara bertahap, meskipun belum sampai ke level di awal tahun lalu di level 6.400 IHSG-nya. Dan di sini kenapa kok dana tabungannya ada 2 juta? Karena saya mengikuti program cashback kerjasama dengan GoPay ya, di mana saya investasi 2 juta dapat cashback 40.000. Dan saya belinya di dana tabungan yang nantinya akan saya oper kembali ke dana pensiun ya. Saya beli Sukor Invest Stable Fund di sini. Setelah nanti masuk, kita akan ada opsi untuk pindah portfolio ke dana pensiun. Oke, dan untuk dana pensiun sendiri, saya memakai robo level 10 dengan komposisi dominan di saham 70%, obligasi 20%, dan pasar uang 10%. Dan ini adalah pilihan dari masing-masing reksadana yang saya tentukan, Average IDX 30, Sukor Invest Stable Fund, dan Sukor Invest Money Market Fund. Nah, kita lihat dana pensiun saya, itu komposisinya adalah seperti ini. Untuk pasar uang sendiri, alokasinya 0%, hanya ada sedikit sekali ya. Karena seperti yang saya jelaskan di minggu-minggu lalu, untuk pasar uang saya pindahkan sebagian besar untuk di-rebalancing ke reksadana saham atau reksadana indeks. Karena pada saat itu indeks sedang turun-turunnya. Nah, kemudian komponen kedua adalah obligasi, di mana obligasi ini alokasinya adalah 18% dari total aset saya. Total nilai portfolio obligasi adalah 130%, dengan imbal hasil itu sudah plus 4%. Keuntungannya sekitar 5 juta. Ada 3 reksadana obligasi di sini. Ada Majori Sukuk, ini saya dapatkan dari cashback dari kode referral yang sobat investor pakai ya. Kode referralnya adalah Dodi Bicara Investasi. Kemudian yang berikutnya adalah ABF Indonesia Bond Index Fund. Ini reksadana yang dulu sekali. Dan sekarang ada juga reksadana pembelian baru saya, yaitu Sukor Invest Stable Fund. Nah, kita akan masuk ke komponen ketiga, yaitu di reksadana saham. Komponen reksadana saham ini mengisi 82% dari total portfolio saya, meningkat dari bulan-bulan sebelumnya karena memang saya melakukan rebalancing pada saat IHSG sempat turun kemarin ya, dan indeks-indeks juga sempat turun. Average IDX 30 di sini nilainya adalah 228 juta dan BNI AM indeks IDX 30 368 juta. Silakan sobat investor pilih salah satu aja ya. Kedua reksadana ini seharusnya performanya cukup mirip-mirip dan imbal hasilnya pun juga 13,6%, paling tinggi di antara ketiga tipe reksadana yang lainnya. Oke, itu sedikit perkembangan dari dana pensiun saya, dan apabila sobat investor ada pertanyaan terkait dengan investasi reksadana, silakan sobat investor tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas
dukungan dari sobat investor sekalian, termasuk dari sobat investor yang sudah menonton video ini, memberikan komen, kemudian juga sudah subscribe dan juga sudah menjadi membership di channel Dodi Bicara Investasi. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Bye!